Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Allah. Fadal. Ya, Ustaz. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Dari mana? Dari rumah Ustaz. Oh, Masya Allah. Kenapa ini? Kayaknya Ini, pusing Ustaz. ini. Betul Ustaz. Ini agak-agak pusing Ustaz. Ana makanya mau konsultasi sama antum Ustaz. Iya, silakan. Fadal. Ana mau menanyakan masalah takdir Ustaz. Allah Ta'ala itu kan sudah menakdirkan baik dan buruknya Betul. kepada setiap hambanya Ustaz. Betul. Lalu mengapa kita harus beramal ibadah ya, Ustaz? Kita misalkan sholat malam, kemudian ya kita banyak baca Al-Quran seperti itu Ustaz. Iya, di zaman dahulu ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa setiap kalian sudah Allah takdirkan tempatnya di surga atau di neraka. Seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, fafimal amal. Kalau begitu buat apa kita beramal, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tugas kalian beramal saja, bukan untuk memikirkan takdir. Setiap orang sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita bukan memikirkan takdir. Karena kita tidak pernah tahu apakah takdir kita ke surga atau ke neraka. Sebab kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak pasti, itu tidak ada manfaatnya. Buat apa kita pikirkan? Allah sudah mentakdirkan kebaikan, keburukan. Allah sudah mentakdirkan si fulan surga atau neraka. Sementara kita sendiri nggak tahu apakah kita ke surga atau neraka kan? Kewajiban kita adalah beramal. Makanya Rasulullah mengatakan, i'malu, beramalah kamu. Ya, beramal dan beramal. Dan ingat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Makanya ketika seseorang hanya memikirkan takdir, itu dijadikan dia akan lupa kepada amal. Bahkan seseorang yang hanya memikirkan takdir, itu akan dijadikan dia akhirnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari takdir yang baik. Meminta kepada Allah takdir yang baik. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kemampuan. Coba contoh misalnya ya. Kalau kamu lagi berjalan, di situ banyak jalan yang banyak belingnya kan gitu. Sekarang kalau kamu berkata begini, Allah sudah takdirkan kok segala sesuatu. Ya kalau saya Allah takdirkan nggak kena beling ya nggak bakalan. Akhirnya antum jalan sambil meremak mata antum, nggak mungkin kan. Pasti antum akan berusaha hati-hati. Jangan sampai kaki kita meletakkan sesuatu pada beling-beling itu. Nah itu menunjukkan manusia punya kemampuan. Demikian pula Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk berbuat maksiat, tidak. Apakah pernah kita dipaksa oleh Allah? Ada orang misalnya minum arak berkata, saya dipaksa oleh Allah minum arak. Loh kok bisa begitu? Tangan saya gerak sendiri, mulut saya terbuka sendiri, tiba-tiba arak itu masuk sendiri. Kalau seperti ini Allah maafkan. Iya. Tapi kalau kita melakukan minum arak itu dengan kehendak kita, kemauan kita, padahal kita tahu itu tidak boleh, Allah tidak zalim kalau Allah mengadab dia. Memang ya, kalau banyak memikirkan takdir, pasti kita akan pusing. Kenapa? Karena takdir itu rahasia Allah. Kita mau memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan akal kita. Kita mau memikirkan sesuatu yang merupakan rahasia Allah. Bagaimana kita akan bisa memikirkannya? Pasti akan sesat gitu. Iya, insyaallah. Nah berarti kita kan harus ini Ustaz ya, dalam artian mencari takdir yang baik untuk kita ya Ustaz ya. Betul. Seperti antum bilang tadi. Iya, makanya kita beramal. Beramal, nggak usah kita mikirin takdir. Yakinlah kalau kita beramal, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Kita mempunyai kemampuan. Nah kemudian masalah takdir Ustaz. Kan kalau kita lihat nih Ustaz, orang-orang kufar, orang-orang kafir gitu Ustaz, di mana mereka disesatkan oleh Allah, kemudian diazab oleh Allah. Padahal kan di sini ada salah satu sifat Allah, yaitu Maha Penyayang Ustaz. Betul. Bagaimana itu Ustaz? Ini memang syubhat yang berat yang terkadang menghinggapi banyak orang-orang yang suka suudzon kepada Allah. Kenapa Allah menyesatkan orang kafir? Apakah Allah zalim kepada mereka?
Allah tidak pernah zalim. Allah berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah menzalimi siapapun sekecil apapun. Kenapa orang kafir itu kok sesat dan disesatkan oleh Allah? Pasti ada sebabnya. Harus kita imani dan kita yakini bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Sekarang kalau ada orang kafir, belum sampai kepada dia peringatan. Belum sampai kepada dia pemberi peringatan dan dia tidak tahu kalau dia di atas kekafiran. Allah masih memberikan udzur kepada dia? Tidak. Masih. Tapi kalau ada orang kafir sudah sampai kepada dia peringatan, sudah jelas dan sudah tahu tentang kebenaran, tapi dia tinggalkan, bahkan dia musuhi, lalu Allah azab dia, Allah adil tidak? Adil. Yang salah adalah ketika seseorang yang sudah tahu tentang kebenaran seperti Fir'aun, sudah ditegakkan hujah oleh Nabi Musa alaihissalam, sudah diberikan berbagai macam ayat-ayat, sampai Fir'aun tersebut yakin, ya. Sampai Fir'aun itu sebetulnya yakin akan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari Nabi Musa, sementara mereka hatinya yakin akan kebenaran Nabi Musa. Lalu diperanginya Nabi Musa. Allah adab dia dengan kehendak Allah karena dia sendiri yang berbuat salah. Makanya ya, orang-orang kafir yang belum sampai kepada mereka pemberi peringatan masih diberikan udzur oleh Allah. Masih Allah maafkan dia. Itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada dia. Iya. Nah, ini akal Islam. Maka dari itu kita jangan melihat dari sisi sifat Allah kasih sayang, tapi juga Allah mempunyai sifat Maha Adil. Bahwasanya kedzaliman harus dibalas dengan kedzaliman. Sebab kalau misalnya hambanya berbuat sayang, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat kerusakan, lalu kemudian tidak diberikan balasan yang setimpal kepada dia, maka ini jelas sangat bertabrakan dengan sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya. Lalu ini Ustaz, apa namanya? Kan Ana udah dapat nih sedikit pencerahan dari antum Ustaz. Lalu kemudian apa ya yang sikap Ana ya gitu Ustaz untuk menyikapi tentang takdir ini Ustaz? Iya. Sikap antum yang paling benar adalah yang pertama, jangan menyibukkan diri memikirkan takdir. Karena itu bisa membahayakan akidah kita. Sibukkan diri untuk mencari takdir yang baik, beramal saleh, menuntut ilmu, memperbanyak amalan dan berhusnudzon kepada Allah. Yang kedua, yakini bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun juga. Allah berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah menzalimi siapapun sekecil apapun. Yakini Allah Maha Adil. Kemudian yakini bahwa masalah takdir rahasia Allah. Kita hanya sebatas diperintahkan oleh Allah untuk meyakini takdir. Tapi kita tidak diperintahkan untuk memikirkan, karena itu di luar kemampuan akal manusia. Itu rahasia Allah. Justru kalau kita ya sebatas memikirkan sekali lagi, ini akan menyeret kita kepada syubhat syaitan, ya, diseret oleh syaitan sehingga akhirnya kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita yakini juga adalah ya, bahwa Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum kecuali pasti karena ada sebabnya. Allah pun tidaklah memberikan hidayah kecuali dengan rahmat dan karunia-Nya. Cobalah kita pikirkan, kalau ada orang ya belum apa-apa sudah mengatakan ini sudah takdir Allah, maka bagaimana pendapat antum kalau misalnya ada orang nyelonong pas lampu merah kemudian dipanggil sama polisi? Kamu kenapa kok melanggar? Terus antum jawab, udah takdir Pak, gimana lagi? Kira-kira Pak polisi terima nggak? Pasti Pak polisi dan akal siapapun tidak akan menerima itu. Atau ada pencuri datang ke rumah, kemudian setelah mencuri selesai dia bilang, Mas, ridho ya sama takdir ya. Ini pun tidak mungkin. Tidak mungkin. Akal mana dan fitrah mana yang bisa menerima semua itu? Pasti fitrah kita, akal kita tidak akan menerima itu. Tidak, itu salah Anda. Anda lakukan dengan kehendak Anda. Makanya yakini bahwa manusia diberikan oleh Allah kehendak.
Allah berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami berikan hidayah manusia kepada dua jalan, jalan kepada ketakwaannya dan jalan kepada kesesatannya. Artinya manusia diberikan kemampuan. Maka dari itu yang melakukan keburukan yang hakiki ya manusia. Allah menciptakan keburukan bukan berarti Allah berbuat keburukan, tapi manusialah yang berbuat keburukan. Nah, di sini yang harus kita pahami. Jadi mulai sekarang antum nggak usah pusing. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana saya beramal, bukan takdir Allah kenapa begini dan begini. Itu urusan Allah, rahasia Allah tidak perlu kita pikirkan. Zain? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair insyaallah. Fadhal ini menurut